Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Wanita. Tentunya pada malam hari ini masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Wirawan dan juga ada Pak Karim ya. Dengan tema yang sama, ada mengurai persoalan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Yang pasti jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar tema kepada kedua narasumber kita, boleh sekali di 081238391189 ya. Sampai dengan jam 9 malam nanti kita akan membahas seputar pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Baik, kita ke Pak Wirawan. Pak Wirawan, jadi kalau tadi sudah dikatakan panjang lebar oleh Pak Karim ya, kemudian ini terkait dengan pemerintah daerah. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk setidaknya itu mendirect para kepala desa ini, walaupun ini adalah kewenangan mutlak dari kepala desa, tapi diharapkan kan pastinya tidak ada kecurangan di dalamnya. Nah, itu seperti apa peran Pemda tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan fungsi pemerintah daerah tadi yang disampaikan Mas Karim, betul. Jadi lebih arah ke fungsi pembinaannya saja, wasit dan seperti itu. Nah, terkait dengan fungsi itu, ketika Perbup 48 itu turun, pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait yaitu BPNPD itu selalu langsung melakukan sosialisasi Perbup ini ke masyarakat. Seluruh camat, seluruh kepala desa, seluruh kasih pemerintahan yang ada di kecamatan sudah dilakukan sosialisasi ini terkait dengan Perbup 48. Tentu harapannya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa nanti semuanya berpedoman pada Perbup ini. Nah, harapan tentu penyelenggaraan pengisian perangkat desa ini juga akan berjalan dengan lancar, aman, transparan, sesuai dengan amanah dari Perbup 48 itu. Nah, ini semuanya sudah dilakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat dan komponen yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri. Itu Mbak sebenarnya. Baik, berarti selama ini memang alhamdulillah seluruh proses-proses sebelum adanya pengisian perangkat desa ini sudah dilakukan ya Pak Wirawan, terkait dengan sosialisasi, apalagi sosialisasi Perbup 48, seperti itu Pak Wirawan? Betul Mbak, jadi semuanya sudah kita sosialisasi, bahkan di dalam sosialisasi itu juga melibatkan wakil rakyat, rekan-rekan DPRD ikut juga di dalam melakukan sosialisasi itu ke masyarakat. Baik, kemudian untuk kategori aman dan transparan dari pengisian perangkat desa ini sendiri seperti apa Pak Wirawan kalau di wilayah Kabupaten Kediri? Aman dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa itu setiap tahapan itu mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diatur di dalam Perbup ini. Ini yang perlu ditekankan bahwa semua tahapan itu dilalui dan sampai saat ini memang kami melihat dari setiap tahapan di awal itu memang sudah dilakukan oleh para pemerintah desa, panitia desa, dan penyelenggara ujian pengisian perangkat desa itu sendiri. Baik. Kemudian untuk transparan, Pak Wirawan? Gimana, Mbak? Untuk transparannya seperti apa? Sebentar, kurang agak putus. Coba gimana Mbak? Ulangi mohon. Terkait dengan tadi kan aman dan transparan, kalau aman sudah dijelaskan terkait dengan harus sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan. Dan untuk transparansi sendiri seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah? Transparan dalam arti dalam setiap tahapan itu memang semuanya sudah disesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam Perbup itu. Dan juga setiap tahapan itu juga masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi-informasi terkait tahapan itu. Misalnya terkait dengan kapan itu pendaftaran, bagaimana seleksinya, administrasi dan lain sebagainya, termasuk transparan di dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa itu sendiri yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, seperti itu perangkatnya. Baik, terima kasih Pak Wirawan. Kita kembali ke Pak Karim ya. Tadi menyebutkan bahwasanya memang ini harus
atau membutuhkan keseriusan panitia, keseriusan kepala desa, bahkan juga keseriusan pemerintah desa tersebut. Nah Pak Karim, kalau sejauh ini Pak Karim menilai sendiri di wilayah Kediri ini apakah Bagaimana? sudah memenuhi keseriusan itu Pak Karim terkait dengan Bagaimana? keseriusan panitia, keseriusan kepala desa, keseriusan pemerintah desa itu sendiri, apakah mereka sudah melakukan keseriusan itu menurut Pak Karim? Begini, jadi pada intinya bahwa penyelenggaraan itu memang mungkin berjalan kalau dikatakan aman-aman, tetapi ini terkait dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, itu ada kesetaraan, kemudian transparansi dan sebagainya. Beberapa kasus tentang pelaksanaan ini memang syarat sekali dengan sesuatu yang dalam tanda kutip terjadi sebuah transaksional ya. Transaksional ini memang perlu dibuktikan secara tindakan, tetapi kalau kita melihat dari misalnya di suatu daerah, misalnya itu ada seseorang yang dipanggil, kemudian seseorang lagi yang mendaftar. Ini kami beberapa temuan dari kita itu menemukan beberapa hal. Pertama bahwa ketika seseorang baru mendaftar, kemudian setelah dia mendaftar itu kepala desa langsung ngomong begini, kamu sudah terlambat, jangan mendaftar. Nanti ada, karena setelah ada yang akan jadi itu ini. Demikian. Kemudian ada juga di tempat yang lain, ada seorang yang semula memang tertarik ingin melakukan seleksi. Kemudian dalam seleksi tersebut ternyata bahwa belakangan hari setelah dia mendaftar justru dipanggil untuk mengundurkan diri. Nah, ini beberapa temuan di masyarakat. Kemudian belum lagi terkait dengan proses penilaian, itu memang bukan yang menilai bukan pemerintah daerah, tetapi kenapa terjadi satu proses penilaian, kemudian nilai itu justru menjadikan persoalan di belakang hari. Dan kasus Nganjuk dan kasus di Kabupaten Kediri itu mungkin ada perbedaannya, tetapi modus dan operandi dan sebagainya terkait dengan pengangkatan dan pemberitaan perangkat desa ini memang mirip-mirip sebenarnya, dan itu memang terjadi sejak lama. Nah, ini mungkin terkait dengan regulasi yang memang harus dibenahi sehingga sebenarnya kalau memang seperti itu lebih baiklah bahwa undang-undang itu kemudian dilakukan uji materi undang-undangnya, kemudian undang-undang tersebut terkait dengan kewenangan itu diberikan penuh kepada kepala desa untuk menunjuk seseorang sehingga tidak menimbulkan polemik dari masyarakat. Kenyataannya bahwa formalitas belaka sebuah penilaian ini yang menjadi penilaian masyarakat. Kemudian kalau unsur kesetaraan itu kemudian tidak memang ditetapkan dengan baik dengan suatu sistem dan instrumen evaluasi di dalam proses seleksi ini, yang akan memunculkan yang hal-hal seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri, mungkin juga akan terjadi sebagaimana yang terjadi di Nganjuk. Ini kita tidak menginginkan. Nah, kita menginginkan bahwa kalau toh memang kemudian secara yuridis formil dan sebagainya Perbu 48 itu tidak memiliki ini, bisa jadi bahwa kita melakukan proses penghentian ini dengan melakukan mungkin kan peran masyarakat itu dijamin oleh ketentuan di dalam kaitannya dengan ini. Jadi bahwa masyarakat boleh dan diperkenankan untuk melakukan satu uji terhadap satu ketentuan baik secara kelembagaan maupun personil ataupun para kepala desa yang memiliki legal standing tentang ini, agar apa penyelenggaraan ini tidak berlarut-larut setiap tahun terjadi sebuah fenomena, kemudian sebuah kenyataan yang memunculkan bahwa ternyata pemerintah di desa ini sekarang ini diduga kuat adanya sebuah transaksional di bidang pelaksanaan pengangkatan dan pemberian. Saya menginginkan bahwa ada kesetaraan. Kalau memang tidak ada seleksi, itu mungkin lebih bagus, tapi itu peraturan kita kan belum begitu. Betul. Nah, ini yang menjadi soal yang perlu kita benahi, kemudian kita pikirkan bersama untuk dijadikan solutif terhadap persoalan ini. Khusus untuk Kabupaten Kediri perlu dicermati dengan jelas. Kan pernah ada uji materi terkait dengan
peraturan daerah ini. Kemudian telah juga diputus dan sifatnya ada final and binding. Kemudian yang kita pertanyakan, apakah telah terjadi perubahan di dalam perda tersebut? Kemudian ada dua substansi material dan substansi formil dan substansi material. Substansi formil belum adanya perubahan. Kemudian substansi material terkait dengan adanya pasal di dalam Perbu 48 ini terkait dengan warga negara Indonesia, sehingga di satu wilayah mungkin di Kecamatan Pare itu terdapat seorang yang warga desa lain bisa mendaftarkan di desa yang lainnya. Nah, ini kan merupakan persoalan yang harus kemudian diterjemahkan dengan baik. Padahal di dalam Perda 5 2017 tidak terdapat klausul tentang itu. Kalau memang itu dilakukan proses perubahan, sebenarnya seharusnya muncul terlebih dahulu perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2017 tersebut. Kalau itu telah dibatalkan, berarti harus membuat peraturan daerah yang baru. Sedangkan di pemerintah daerah masih dalam proses proposal pengajuan ini, sehingga perlu naskah akademik baru muncul peraturan daerah. Dan belum bisa atau belum dapat dilakukan proses penyusunan Perbu. Ini yang harus menjadikan perhatian. Tetapi khusus tentang penyelenggaraan yang sekarang telah berlangsung ini, marilah kita berlapang dada untuk dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik. Betul. Kalau toh itu diberhentikan, apa sih yang dimaksud dengan proses pemberhentian tersebut? Kemudian tim fasilitasi melalui surat nomor 41 itu membuat sebuah surat penghentian. Apa sih maknanya? Apakah kemudian dengan tidak memberikan rekomendasi kepala desa tidak bisa melantik? Kan dapat melantik karena itu merupakan kewenangan dan juga diatur di dalam peraturan daerah maupun Perbu sebelumnya. Betul. Ini yang harus menjadikan perhatian. Kalau ini memang terdapat kekosongan, maka apakah diskresi itu masih dapat dilakukan dalam proses ini untuk menghentikan? Kemudian apakah tidak terjadi suatu kesalahan kewenangan ketika proses penghentian itu tidak terdapat di dalam Perbu 48 itu sendiri? Ini yang menjadi soal. Apakah kemudian kalau menjadi persoalan ini, apakah bukan merupakan ranah daripada aparat penegak hukum? Dan ini sebaiknya sebenarnya masukan-masukan untuk memerankan kepada membagi habis peran kepala daerah ini untuk membagikan, mendistribusikan misalnya kepada inspektorat untuk bertindak dan memberikan instrumen evaluasi yang jelas tentang persoalan ini. Sehingga persoalan ini sebenarnya kalau akan dilakukan itu sudah ada kajian sehingga tidak memunculkan persoalan seperti ini. Saya kira ini yang menjadi perhatian yang harus kita lakukan. Kemudian terhadap proses penghentian ini, apakah proses penghentian ini merupakan kewenangan bupati? Kemudian apakah selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan proses sosialisasi dan pembinaan secara benar melalui tim fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa? Saya kira itu yang menjadi tumpu kita. Intinya bahwa saya kemudian teman-teman yang mendaftar itu menginginkan kehadiran pemerintah dalam segenap jiwa, perkataan, perbuatan agar apa? Tata kelola pemerintahan mulai dari desa itu sudah mencontohkan pemerintahan yang bersih, unsur kesetaraan, keterbukaan, akuntabel dan sebagainya itu dapat dijalankan dengan sebaik-baik. Saya kira itu yang menjadi titik yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Karim. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya, bahwasannya memang hari ini kami juga membuka dialog interaktif untuk pemirsa Madu TV yang ingin bergabung, sangat diperbolehkan sekali, dan saat ini sudah ada pemirsa Madu TV yang sudah bergabung bersama kami. Saya izin menyapa dulu Pak Karim dan juga Pak Wirawan. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, yang melalui jalur telepon, apakah bisa tersambung bersama dengan kami? Halo? Ya, sepertinya ada gangguan jaringan ya. Nanti kita coba untuk mengangkat kembali ketika ada telepon ya. Untuk Pak Wirawan dan juga Pak Karim, yang pasti kita masih
di One Talk untuk segmen selanjutnya. Tapi untuk pemirsa Madu TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog One Talk.